menurut aku sih in a relationship kalau yang bisa jalan itu adalah respect each other. That's it. Yes. Gitu. Karena Tanpa memang respect udah. betul, karena ketika lo mau secinta apapun sama pasangan lo, tidak ada respect tuh kayak ya udah hubungan lo ya hanya sekedar status atau ya udah gitu untuk kan. apa kalau cuma untuk status aja? Hi, welcome to my podcast Listen to Kimi FM. Well, I'm Kimi Fitri Medisti and I'm gonna be your friendly mom. We will talk about single fighter bersama para narasumber single fighter yang sukses di bidangnya. Menjadi wanita karir sangatlah penting, apalagi di zaman sekarang. Seorang wanita harus serba bisa dan punya karir yang berada di level top manajemen, biasanya banyak pressure di lingkungan kantor maupun di luar kantor. Kali ini ada single woman yang sukses sebagai GM Operation di salah satu perusahaan swasta di Indonesia, Nona Resmito. Hai. Apa kabar Mbak Nona? Baik Kim, apa kabar? Baik juga. Ini ceritanya dari rumah masih WFH atau gimana? Iya, masih WFH. Tapi memang kalau di company kita tuh kebetulan memang sudah dari dulu ya kita WFH ya. Jadi Dari 2 tahun lalu sih aku udah WFH. Oh gitu. Kok seru ya kantornya, butuh orang baru nggak? Kayak gitu. I wish. Maksudnya kenapa menerapkan WFH dari 2 tahun lalu ya, which is sebelum ada pandemi ini gitu kan? Iya, memang bos kita itu orang Australia. Hai Mister Oke. Dia memang minta waktu itu I want everybody work from home gitu kan. Terus I was thinking like how come gitu kan gitu. Gimana untuk koordinasi lalalalalalanya Exactly itu gitu, agak susah juga gitu kan. Tadinya aku berpikir seperti itu gitu loh. But then waktu itu aku ada kondisi di mana ibu aku sakit dan aku harus pulang. Aku tadinya mau resign karena aku aslinya bukan dari Jakarta Kim, jadi aku dari Magetan. Oke. Berarti Jadi hijrah ya Mbak itu ke Jakarta. Yes, menumpang mencari makan. Baik, oke. Alright, terus udah gitu ya udah aku mau mau resign waktu itu, tapi dia nggak, no you can't resign gitu kan. Akhirnya dia membolehkan aku untuk balik dan mulai bekerja dari sana gitu. Jadi aku sudah work from home ini udah 2 tahunan lah. Oke. Berarti memang bisa dibilang sebelum pandemi ini kantornya Mbak Nona sudah memperlakukan WFH gitu kan. Yes, yeah. Udah nggak kaget lagi intinya. Nggak kaget. Gitu kan. Oke. Kalau bicara tentang dari Magetan ke Jakarta untuk mencari makan itu gitu kan. Memang dari dulu ini karir atau profesi yang Mbak sudah geluti sebelumnya atau memang ya beralih nih untuk ya mencari lebih baik lah seperti itu. Iya, aku itu lumayan berlika-liku nih Kim. Ininya mulai dari yang pertama itu aku kerja sebagai secretary di project F-16 aircraft. Jadi waktu itu Indonesia lagi memang waktunya pesawat F-16 kita itu untuk di rebuild gitu. Apa itu namanya airframe-nya, and then I was there. I was lucky mungkin. Jadi dari 10 pelamar gitulah, I was the only Indonesian di project itu. Dan projectnya jalan sekitar 2,5 tahun. Udahnya sebenarnya mau diajakin next project waktu itu di Venezuela. What's the project ya? Rebuild airframe-nya F-16. Gitu. Apa sih itu? Pesawat F-16, pesawat tempur. Oh iya? Yes. Tahun? Ya. Tahun 2000 sampai 2002 ya. How come dirimu bisa terpilih? Misalnya memang backgroundnya waktu itu. No, you cannot believe it. So? Aku backgroundnya itu adalah sastra Jepang. So, maksudnya apa yang bikin ya let's say project itu meng-hire atau ya memilih Mbak Nona karena gitu? project itu kan memang di my hometown waktu itu. Di Magetan itu. Ya. Magetan. Magetan di Mauspati. Oh. Base-nya F-16 itu ada di Mauspati. Oke. Jadi di lapangan udara di sana, di Lanut Iswahyudi. Nah, mereka sorting local people untuk membantu mereka.
Dan ternyata aku terpilih saat itu. I don't know deh ya mereka bagaimana menginikannya gitu. Cuman mereka melihat dari the way I think, the way I do things gitu loh. Gitu. Anyway, it was great experience. banget. Kalau menurut aku itu sangat bertolak belakang dengan bidangnya, tapi bisa punya pengalaman dan ilmu baru malah. Yes, banget. Itu tahun berapa berarti by the way? 2000. Berarti 2000 cuma setahun ya? Berapa tadi? 2,5 tahun sih. 2,5 tahun. Let's say sampai 2003 lah ya. 2003 pertengahannya. Oke. Lalu balik lagi ke hijrahnya atau moving on-nya dari Magetan ke Jakarta. Itu mulai tahun berapa sampai akhirnya bisa sekarang ada di kantornya gini aku gitu? Sebenarnya kuliah di sini juga sih. Dari tahun 1996. Oke. Ya ketahuan ya. Apanya nih? Ketahuan angkanya 1996. Angkanya 96 ya kan. Oke. Ya udah terus udah gitu kerja di sana. Terus udah gitu mulai di setelah project itu ya, karena aku waktu itu nggak boleh sama orang tua untuk ikut ke Venezuela to the next project. Ya udah akhirnya aku cari opportunity lagi di Surabaya waktu itu pertama kali di Citibank. Gitu. Terus ya dari Citibank kemudian sempat ke Acer Indonesia di apa itu namanya IT, kemudian balik lagi ke bank sekitar 5,5 tahun, kemudian retail elektronik dan sekarang. Oke, berarti memang perjalanannya cukup panjang ya sampai akhirnya di sekarang. Di sekarang udah berapa tahun kantornya? 5 tahun ternyata. Sudah 5 tahun, wah lumayan. Itu maksudnya jarang loh orang tuh bisa bertahan minimal 5 tahun. Let's say apalagi baru pindah ya ke Jakarta. Setahu saya sih ini setahu saya dan pengalaman saya teman-teman juga, kalau orang baru pindah ke kota Jakarta itu hanya mendalami satu bidang itu kayaknya kurang puas gitu kan. Ya setahun 2 tahun lah, paling lama 2 tahun. Ini Mbak Nona bisa sampai 5 tahun gitu. Apa yang membuat dirimu bertahan sampai akhirnya ya udah gue stay aja gitu? Aku pindah pertama kali mulai kerja itu 2007 sih di Jakarta. No 2007 terus pindah 2004 sempat di Jakarta, terus pindah ke Surabaya, pindah lagi ke Jakarta, mulai settle itu 2007 Kim. Gitu 2007 sampai dengan sekarang. Tapi yang 2 tahun lalu sempat setahun di hometown karena ibuku sakit. Balik lagi Mbak, waktu menjadi seorang career woman di tempat yang sekarang atau sebelumnya gitu ya, Mbak Nona ini memang sudah let's say sudah punya relationship atau memang ya masih single aja gitu seperti sekarang atau gimana? Aku pertama kali datang mulai merintis di Jakarta lagi settle itu aku menikah. And then tahun 2009 ya, 2009 itu it was a disaster gitu. Ya ada apa itu namanya, aku buka aja nih ya, because aku nggak, ini my past, aku nggak ada sakit hati, nggak ada apa, nggak ada dendam, tapi ya this is what I apa itu namanya experience. Ya dia minta cerai karena dia bekerja di mana itu namanya Amerika. Kemudian how long you been married after dia memutuskan dari untuk divorce? 2005 dia udah mulai kerja di sana. Aku hamil anak pertama, tapi ternyata meninggal di dalam kandungan. Anak pertama 4 bulan. Terus dibersihin, kemudian dia datang lagi ke Indonesia masih baik-baik aja. Kemudian aku hamil yang kedua, dia balik ke Amerika yang seharusnya mau balik ke Indonesia lagi, tapi ternyata anakku meninggal Kim. Gitu. Jadi, berapa bulan usia kandungan waktu itu? Sudah lahir. Justru sudah di luar meninggal. Sudah. Jadi yang pertama usia kandungan 4 bulan. Yang kedua anakku meninggal itu 33 jam setelah aku melahirkan. Gitu. Nah, berarti
Berarti 2 kali kehilangan dong ya, Mbak? 2 kali. It was the toughest in my life. Ya, itu tuh sangat why me gitu ya, gitu. Itu Aku berapa selalu tahun tanya gitu. jaraknya? Maksud aku let's say kan yang pertama 4 bulan keguguran ya, berarti itu ya, bukan meninggal di dalam tapi keguguran gitu ya. Meninggal di dalam. Oh, meninggal di yang dalam. pertama meninggal di dalam, jadi harus Kuret kuret ya. ya. Nah terus sampai akhirnya yang kedua lahir tapi juga nggak lama usianya. Maksud saya berapa lama Mbak Nona jarak dari yang pertama sampai yang kedua itu? Yang 1 tahunan ya. Oke. 1 tahun. 1 tahun baru lahir lagi gitu. Terus 6 bulanan ding. 7 bulan. 7 bulan. Ya. Udah agak lupa ya, udah lama. Oke. I mean ini satu cerita baru lagi yang maksudnya di podcast ini kan berbagai macam story ya yang masuk gitu, dan kembali lagi tujuan podcast ini kan bukan untuk membuka aib atau luka lama. Kita ingin memberikan inspirasi atau inspire. You're gonna be inspired to our listeners gitu loh. Maksudnya oke. Mbak Nona pernah mengalami kehilangan anak 2 kali gitu. Kalau gue tanya how do you feel, udah pasti lo sedih gitu kan. Cuman maksudnya how you handle it gitu loh. Sampai akhirnya ya sekarang Mbak Nona bisa menjadi wanita tangguh seperti ini. Ya saat itu sangat berat banget ya. Karena suami juga lagi nggak ada di sini gitu kan saat itu. So I have to deal with myself gitu in terms of relationship. Tapi untungnya aku ada keluarga yang mendukung gitu. Meskipun saat itu aku juga mengalami traumatik yang sangat luar biasa. Yang aku pikir itu hanya ada di film gitu. Ternyata aku mengalami sendiri gitu loh. Karena pada saat yang aku anak kedua itu hamil barengan sama kembaran aku, Kim. Jadi kembaran aku waktu itu beda 2 bulan. Jadi setelah aku kehilangan anak 2 bulan kemudian dia melahirkan anak gitu. Ya. Jadi saat itu sangat berat banget buat aku untuk ngelihat bayi aja selama setahun aku nggak bisa. Karena trauma ya. And then aku selalu menyalahkan diriku sendiri, selalu merasa miserable, selalu merasa kenapa aku gitu ya. Why me gitu. Iya. Why me gitu, selalu seperti itu. Berapa tahun kamu merasa kayak ya ini salah gue gitu? Setahun. Bisa melewati dalam 1 tahun itu, Mbak ya? Iya. Oke. Tapi memang benar dalam kondisi seperti itu yang yang bisa ngedobrak untuk menghilangkan rasa-rasa itu adalah diri kita sendiri. Nggak ada yang lain, support dari manapun nggak akan bisa kalau diri kita nggak mau. Langkah pertama apa yang Mbak Nona lakukan sampai akhirnya ya ini gue sendiri nih yang bergerak, katakanlah seperti itu? Ya tentunya waktu itu ibuku selalu kasih tahu lah ya gitu, jangan begini begitu dan yang lain-lain, kasih tahu dengan sangat wise gitu ya. Tapi tetap kan gitu, apapun itu selalu dari diri kita sendiri dulu gitu loh. Kalau kita nggak mau open mind untuk ngelihat bahwa accepting the condition, nggak akan bisa menerima kondisinya dan akan begitu terus, akan selalu merasa miserable, akan selalu merasa terpuruk gitu. Ya itu yang aku rasakan seperti itu. Dan waktu itu the first time itu sangat berat, Kim, berat banget untuk accept the condition ya, itu sangat berat. Jadi aku paham, tapi kalau ada orang yang seperti itu aku paham sekarang karena aku udah pernah ngalamin gitu loh. Tapi ya itu yang memang ada yang bilang musuh kita adalah diri kita sendiri ya. Sendiri, betul. Itu harus dilawan sih. Exactly. Itu aku sudah alamin sendiri gitu loh. Nah, saat itu aku pas dobraknya tuh ya, Kim ya. Di saat aku mesti jemput kembaran aku sama babynya yang sebelumnya aku nggak pernah bisa lihat baby ini. Karena masih ada traumatik itu tadi ya. Jadi pernah one day kita lagi ngumpul keluarga sebelum masa aku akhirnya harus accept myself gitu. Aku balik kampung, tentu ketemu sama semua orang di sana, ketemu sama saudara kembar aku, ketemu sama si baby.
aku masih dalam kondisi traumatik, baby itu kayak dikasih ke aku langsung ya no gitu ya. Exactly seperti di film. Itu refleks. Aku nggak bayangin aku bisa seperti itu gitu. Sama sekali nggak bayangin. Tapi ternyata aku ternyata mengalami ya gitu. Terus setelah itu aku perlu waktu lagi untuk sendiri gitu ya. Sampai dengan pada masa itu aku harus jemput dia ke airport. Dan aku akhirnya losing semua rasa-rasa miserable, rasa-rasa traumatik itu aku lepasin gitu. Dan ya alhamdulillah bisa sih diberi bisa sama Tuhan. Betul, berarti memang ya kembali ke kitanya mau atau enggak. Kalau kitanya bilang enggak ya enggak akan terus. Maksudnya akan terus begitu, maksudnya enggak akan ada perubahan yang enggak akan ada perubahan yang berarti, malah stagnat aja gitu-gitu aja gitu. Stagnan, ya. Itu akan just the way how you think you are gitu kan. Oke. Berarti Mbak Nona tadi kan bilang setahun ya melewati let's say masa-masa depresi itu gitu kan. Untuk perpisahannya sendiri, kita kembali lagi nih, Mbak Nona kan sekarang menjadi seorang single woman berarti ya. Sudah berapa lama, lalu gimana kamu bisa dealing dengan status kamu saat ini, di mana ya kamu pun sekarang ya sebenarnya dengan karir kamu bukan di posisi yang let's say bukan level yang biasa, tapi level yang sudah di atas gitu. Perpisahannya setelah aku kehilangan anak, ternyata dia nggak mau balik ke Indonesia. Oh iya, jahat banget. Gue kok emosi. Oke. Terus ya dia alasannya adalah bahwa dia perlu kerja di sana, ya, banyak lah gitu. Dirimu sempat menyusul nggak sih ke Amerikanya apa ya? Hanya karena kalau aku menyusul nanti akan jadi illegal immigrant. I don't want it. Aku nggak mau. Why? Kan suamimu sudah di sana duluan, kenapa harus illegal? Dia tadinya nggak illegal. Tadinya dia ada visa kerja, tapi kemudian dia melanjutkan tanpa visa kerja. Karena nggak ada ini dong, maksud saya nggak ada apa ya, bisa dibilang itu nggak secure kan. Ya jadi aku ya nggak mau lah gitu. Kenapa nggak di sini, Mbak? I don't know ya. Kalau sekarang katanya sih udah menikah lagi, I don't know gitu. Kalau nggak laporin aja, Mbak. Gitu saking ini ya. Tapi terus terang ya, aku dulu sempat kepikiran kayak gitu loh, Kim. Terus terang. Tapi terus balikin lagi ke aku gitu. Kenapa ya? Why aku harus melakukan itu gitu kan? Nggak ada guna juga buat gua, akan menyakiti dia. Itu akan balik lagi ke aku kalau aku menyakiti orang lain gitu kan. So terus gimana divorce-nya, kan dia di Amerika, di Indonesia. Dia minta divorce itu by email, Kim. By online. Yes. Dan approve. Gila ya. Serius, Mbak? Ya, serius. Maksudnya gimana caranya divorce by online tanpa sign? No, kalau divorce-nya pasti enggak lah ya. Tapi dia okay. Mintanya by email. Aku kontak nggak bisa. Terus kebetulan waktu itu aku memang dapat apa itu namanya awards gitu dari perusahaan aku sebelumnya kerja. Terus aku ke Australia. Dia sebenarnya aku minta untuk join lah ya gitu. Ya udahlah, oke. I will accept whatever it is. Let's start it over again gitu loh. Tapi ternyata dia nggak mau, Kim. Nggak dibales. Pokoknya anything about togetherness nggak dibales. But when I send text about ya udah kamu maunya gimana, langsung dibalas, Kim. Gitu. Jadi selesai dari Sydney, aku filing the paperworks. Ya sekitar 1 tahun baru keluar ininya. Aku pakai pengacara ya, pastinya susah kalau enggak. Oke. Berarti sudah berapa lama Mbak menjadi seorang single? Single sih kalau separated sih dari tahun 2009. 2008 akhir. Sampai dengan official ada paperwork keluar itu 2011. Lama ya, 3 tahun ya. Yes. Prosesnya ya. Iya. Dan ini 2020 dari 2011 9 tahun you're being a single woman gitu kan. Wow.
Menarik sih, karena memang banyak banget gitu orang yang tidak bisa melewati setahun 2 tahun pertama menjadi seorang single gitu, apalagi melewati masa-masa depres. Ya. Mbak Nona ini juga kan termasuk salah satu wanita tangguh atau wanita karir yang pressure-nya juga pasti nggak sedikit kan di kantor, dari apalagi punya bos bule katakanlah gitu kan. I know punya bos bule kan ya lu gak mau basa-basi, dia straight to the point gitu, ya nggak sih? Iya, Lu tahu apa yang benar gitu kan. Kadang-kadang kan emang ya kita nggak hanya bos bule, siapapun itu berhubungan sama orang luar kan kita harus ya, kalau orang kita kan ya, bukan gue merendahkan sebagai orang Indonesia, cuman kan kita kebanyakan kayak kulon wonnya gitu, basa-basinya gitu kan. Orang luar kan ya udah lu maunya apa, khususnya ya apa yang gue kasih udah harus lo kerjain, tanggung jawab aja ya. Let's say kayak bos kamu kan WFH deh gitu, yang penting result, betul nggak sih? Iya, result kan? oriented. Iya kayak gitu kan. Nah oke, sekarang yang saya pengen tahu dari Mbak Nona adalah ketika melewati masa-masa sulit itu, selain dari diri Mbak Nona sendiri gitu ya, ada nggak sih pengalaman, let's say kan Mbak Nona berhubungan sama banyak orang juga nih, sosial lah ya, kehidupan sosial. Dirimu ya mungkin orang melihat suaminya jauh lah kerja di luar negeri, tapi tiba-tiba divorce. Pernah ada social judgment untuk seorang Nona Resmito nggak, atau gimana? Social judgment sih enggak ya. Enggak sih, so far sih enggak. Cuman memang ada beberapa yang tanya, emang lu mau sendiri gitu. Karena kayaknya kok ngelihatnya sendiri terus gitu ya. Ya ada yang kayak gitu, ada sih nanya. Cuman kalau social judgment yang gimana sih enggak sih. Oke. Enggak. Pernah ada pengalaman unik nggak? Let's say kan dirimu udah 9 tahun nih sendiri gitu ya, tiba-tiba ada yang ngedeketin, tapi karena ya itu kan trauma atau belum siap untuk hubungan lagi gitu. Uniknya ya orang itu ngejar-ngejar atau gimana gitu. Ada sampai segitunya nggak sih? Mantan suamiku sendiri sih waktu itu begitu surat keluar 3 hari, aku sampai inget ya, begitu surat divorce keluar, 3 hari setelahnya dia bilang miss you. Aku sampai yang gini ngelihat. He's crazy. Seriously, aku ngelihat itu ada teman-temanku kantor dan mereka tahu gitu prosesnya, itu mereka sangat tahu gitu loh. Karena kan by email anyway. Iya. Terus ini benar nggak, ini benar nggak, aku bilang. Kamu respon nggak ketika dia bilang miss you gitu? Aku responnya apa ya, lupa ya. Oh, dia nanya sih, jadi status kita gimana? Excuse me? Dia sadar gak sih sebetulnya, kok gue yang emosi ya? Tapi kadang lelaki gitu loh Mbak, karena memang bisa dibilang cinta dan obsesi kan selalu beda. Mungkin obsesi dia masih terobsesi sama Mbak Nona, merasa seperti itu nggak sih? I don't know gitu. Cuman apa itu namanya, status kita gimana? Excuse me, kita udah nggak ada apa-apa gitu, and the letter has been approved by the courts, and you know, kita sekarang udah punya kehidupan sendiri gitu kan. Ya itu kan cuman piece of paper, dia bilang. And I was like, oh ya, after all this time. After all this time, dan lo nyerain gue, bahasa gampangnya gitu ya. Lalu itu berlangsung berapa lama dia, maksudnya menjadi kayak mengejar-ngejar Madonna sampai bilang ya, sampai begging pengen balik atau gimana nggak sih? Apa janjiannya lagi mabok kali Mbak waktu itu atau gimana nggak sih? 1,5 sampai 2 tahun ya kayaknya. Terus udah gitu out of the sudden menghilang, and then out of the sudden lagi balik lagi ke aku untuk minta surat cerai gitu, which is untuk menikah itu gitu. Dan sekarang sudah menikah lagi. Udah. Menarik ya, maksudnya dikejar-kejarnya justru sama si mantan, bukan sama orang baru gitu. Ya orang baru ada juga sih. Nah, kita bahas yang orang baru deh. Ya, mantan is mantan ya. Kalau kata sampah, buanglah sampah pada tempatnya, buanglah mantan pada tempatnya gitu kan. I mean, si orang baru ini, Mbak Nona, apakah memang siap dengan new relationship atau memang ya udah gitu loh, jalanin aja tanpa ya kita lebih jauh? Pengen tahu sih, maksudnya 9 tahun itu kan bukan waktu yang sebentar untuk menjadi single gitu. Ya pastilah ada ya, ada
itu namanya deket, kemudian ternyata nggak working well, ya udah enggak gitu ya. Dan kebanyakan memang di sini nih yang mungkin social judgment-nya ada di sini nih, Kim. Apa tuh? Karena ketika mungkin mereka pernah tahu kalau oh ya pernah deket sama A, B, C gitu ya, terus tiba-tiba nggak ada lagi gitu kan. Social judgment-nya kayak gini, kamu jangan pemilih dong gitu. Itu yang ngomong itu siapa? Banyak, Kim, nggak cuma 1-2 orang ya, banyak sih, ada banyak ya. Maksudnya dari lingkungan teman-teman atau keluarga? Bukan keluarga sih, teman-teman. Kalau keluarga sih malah enggak. Teman-teman tuh maksudnya kamu tuh jangan pemilih menyupport Mbak Nona untuk punya hubungan lagi gitu. Yes, iya. Kamu jangan, ya kamu soalnya pemilih banget atau apa gitu ya. And then I was like, ya hello. Ya kita mau dapet istilahnya yang benar-benar oke, kita nyaman, ya kan, kita nggak mau we are in a trouble gitu, bukan waktunya untuk trouble lagi gitu loh. Jadi ya memang mau cari yang benar-benar nyaman gitu. I can be myself di depan dia dan dia tidak menuntut apapun. Begitupun juga aku akan respect. Menurut aku sih in a relationship kalau yang bisa jalan itu adalah respect each other. That's it. Gitu. Karena tanpa memang, respect udah. Betul, karena ketika lu mau secinta apapun sama pasangan lo, tidak ada respect tuh kayak ya udah hubungan lo ya hanya sekedar status atau ya udah gitu untuk kan. apa kalau cuma untuk status aja? Betul. Ya kan? Tapi deep inside kita sakit. Hello gitu, udah bukan masanya lagi gitu. So ya ketika nggak mendapatkan itu ya jangan dipaksa gitu. Aku nggak mau paksain. Well, kalau misalkan sekarang ada seorang single fighter juga yang sedang mendengarkan, dia dalam posisi down banget nih gitu ya, tapi dia juga sebenarnya pengen bergerak gitu loh. Mbak Nona bisa kasih input nggak sih apa nih yang harus dilakukan, let's say sampai bisa ya punya karir enak atau lingkungan kantor yang oke gitu kan? Apa yang harus dia lakukan selain tadi dimulai dari diri kita sendiri gitu? Ya kalau pertama memang harus dari diri kita sendiri gitu. Yang kedua open mind. Open mind. Yes, that's very important. Oh yes, definitely. Why? Why? Once you close your mind, you cannot accept. You cannot even listen. Oh ya. Ya. Padahal dengan kita open mind, kita listen, kita itu kadang-kadang mendapatkan sesuatu dari situ. Mungkin kita punya experience yang sama, mungkin kita merasa bahwa kita expert dari dia, tapi belum tentu. Gitu, itu yang aku alamin ya. Ya, open mind, listen, kemudian use your common sense. Oke, kalau gitu terakhir Mbak Nona untuk pendengar Listen to Kim FM ini kan single fighternya ada single mom, single dad, also single man, woman yang belum married ya. Oke, satu sih harus percaya sama diri sendiri dulu. Dua, believe in your whatever you're believe in. If you're believe in God, believe in God. Karena aku orangnya nggak apa itu namanya, aku tidak judgmental. Jadi if you are not believe in God, ya that's you, ya kan. Jadi whatever it is, you have to believe in. And then don't look back. Oke. Itu satu sih. Don't look back. Never look back. Focus on the future. Focus on the future. Yes. Karena once you look back, di situ akan banyak kaitannya, Kim. Ketika look back, kita akan bring the memories back, and then brings the memories back. Mungkin akan relate juga dengan dendam, dengan hal-hal lain yang akan bring down ourselves. Oke. Cara paling ampuh supaya nggak ya katakanlah jangan don't look back itu ya. Cara paling ampuh yang Mbak Nona lakukan supaya ini juga bisa dilakukan juga oleh our listeners itu seperti apa? Let's say ya dalam prakteknya ya gitu. Dalam ngapain prakteknya gitu. Cari hobi, cari your hobi. passion. Your passion. Yes, kalau aku sendiri passionate di fotografi. Oh iya. Pantesan bagus-bagus ya fitnya ya. Oke. Thank you loh. Ya fotografi, terus aku sempat ikut community gitu. Cuman
belakangan sejak ibuku sakit aku balik itu udah nggak terlalu aktif. Kemudian ketika di sana aku menemukan my other passion adalah baking. Baking, cooking itu. Yes, gitu. So find your passion. Mungkin beberapa orang ada yang gardening suka gitu kan. Gardening tuh menarik sebetulnya. Menarik. Dan butuh kesabaran karena untuk menunggu si pohon atau itu bertumbuh kan nggak sehari 2 hari. Gitu. Aku juga gardening. Oh ya. Juga. Gardening apa Mbak by the way? Aku kemarin baru numbuhin lemon dari biji lemon. Bener-bener biji lemon ditanam. Sekarang gitu? udah segini. Lumayan. Okay. So it's my baby. Terus harus cari sesuatu hal yang memang disuka. Jangan ini nggak suka gitu ya. Jangan nggak suka duluan di mindsetnya. Coba dulu. You never know kalau nggak pernah coba. Betul. Aku nggak pernah kepikiran aku suka baking. Oh ya, mulai kapan akhirnya kepikiran memulai untuk nge-baking itu? Apa dari pandemi ini di rumah aja? Enggak sih. Enggak. 2 tahun lalu bahkan. Iya, 2 tahun lalu. Ya karena aku balik ke kampung nggak ada apa-apa, nggak ada mall, nggak ada apa-apa ya di sana. Jadi ya udah baking gitu, nyoba-nyoba resep gitu ya. Gagal coba lagi sampai itu asisten rumah tangga dan tetangga-tetangga udah terus-terusan setiap hari dikasih kue gitu karena yang gagal-gagal ya. Lucu deh. Ya udah dicoba-coba aja gitu. But then I found my happiness there. Berarti tadi memang pada prakteknya temukan hobimu, passionmu gitu ya. Jalanin, jangan bisa bilang jangan takut sebelum mencoba. Iya. Jangan pernah bilang enggak. Never say never, itu kuncinya. Yes. Oke, kalau gitu. Ada lagi yang mau ditambahin Mbak Nana by the way? Aku itu aja. Ya quiet compact dan pengalamanku hidup sih lumayan ya Kim ya dari yang ditinggal anak dan yang lain-lain. Tapi ya hidup Tuhan yang mengatur, kita nggak pernah tahu. Betul, intinya jangan ngeluh, betul nggak sih? Jangan ngeluh, jalanin aja, cari yang pasnya di mana dan jangan berhenti di situ aja. Once you are berhenti, di situ akan feeling miserable, akan feeling yang negatif itu akan datang. Jadi harus selalu aktif. Terima kasih buat kamu yang sudah nyimak Listen to Kim FM with Nona Resmito. Simak episode terbaru Listen to Kim FM bersama narasumber single fighter inspiratif lainnya di setiap minggu ke-1 dan minggu ke-3 setiap bulan. So, stay tuned, Listen to Kim FM. Bye!